itu merupakan salah satu strategi ya. Jadi strategi yang akan kita lakukan untuk trading sebetulnya itu namanya trading plan. Jadi trading plan is a complete procedure. Complete procedure ini termasuk risk to rewardnya gimana, winning rate-nya gimana. Tapi kita tentukan satu metode yang akan kita latih sebagai trading plan. Jadi kita nggak berubah-ubah sebaiknya kalau sudah menentukan trading plan. Oke. Yang pertama kali untuk menentukan trading plan itu biasanya kita menentukan tren tentu saja. Sebelum masuk ke penentuan tren sebelumnya kita juga harus menentukan apakah kita lebih suka counter trend atau continuation trend ya. Counter trend itu artinya kita bermain di pembalikan arah. Jadi misalnya tren sedang bearish, kita ambil gerakan naiknya atau secondary reactionnya. Kalau tren sedang bullish, kita ambil gerakan turunnya, yaitu sell ya. Jadi kalau counter trend selalu bermain di istilahnya secondary reaction atau kepala cangkul. Tapi kalau continuation trend kita bermain di primary trend, which is kalau continuation trend itu winning rate-nya lebih tinggi ya. Selama itu masih fasenya partisipasi, kalau Anda belajar do teori, fase partisipasi, kalau primary trend itu winning rate-nya lebih tinggi dan profitnya bisa lebih panjang. Untuk jangka waktunya juga bisa di hold lebih lama, khususnya bagi yang bermain di saham ya, bisa hold cukup lama untuk bermain di fase partisipasi. Oke. Namun terkadang ada regulasi pemerintah atau di market-market tertentu seperti saham Indonesia kita nggak bisa short selling. Jadi kita harus mau nggak mau bermain di kontrarian ya, atau melawan tren, counter the trend. Jadi kita selalu cari buy untuk di pasar saham Indonesia ya. Market sedang bearish pun kita berarti cari reversalnya untuk buy. Oke. Nah, setelah Anda mengetahui dua hal tersebut, tipe trading, maka Anda harus menentukan trennya ini bagaimana. Setelah Anda menentukan tren, Anda harus cari decision kan. Kalau misalnya trennya sedang bullish, Anda mau buy tentunya atau mau sell. Kita saat ini lagi di posisi mana, apakah di badan tren atau di secondary reaction ya, itu Anda harus tentukan. Jadi misalnya saya gambarkan, kalau misalnya ini bullish trend ya, tentunya kan pergerakan bullish trendnya seperti ini ya, ada kalanya sideways sebentar lalu naik. Nah, Anda itu saat buka komputer lihatnya lagi di sini atau lagi di sini atau lagi di sini atau lagi di sini. Nah, Anda tentuin yang mana. Ini secara keseluruhan marketnya misalnya bullish, tapi posisi saya lagi di area pelemahan nih. Jadi saya tunggu pelemahannya maksimal lalu saya buy, ataukah saya masih bisa melanjutkan sell sampai dengan pelemahannya maksimal baru kemudian buy. Seperti yang saya sampaikan tadi, continuation trading is the highest probability to win ya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah determine the trend, jadi Anda udah tahu mau buy atau sell, tentukan target dan stop lossnya. Jadi kalau misalnya tadi Anda misalnya di sini ya mau buy, dari sini sampai sini targetnya berapa, bisa diukur misalnya dengan Fibonacci, pakai chart pattern, pakai indikator. Stop lossnya di mana, misalnya kalau ada lekukan di sini berarti stop lossnya di sini. Oke. Kemudian sebenarnya di sini tentukan risk to reward ya.
tadi ada disebutkan risk to reward. Ini nyampe nggak kalau misalnya stop loss dibandingkan take profit? Minimalnya yang bagus adalah 1:1. Itu bukan bagus sih, itu minimal PEP ya, 1:1. Yang bagus itu 1:2 atau 1:3, akan lebih cepat profit menaikkan equity Anda. Oke. Kemudian indikator biasanya untuk bantuan, apakah di depan akan ada reversal atau tren masih akan terus berlanjut. Oke. Setelah Anda menentukan tren dan target serta stop loss, Anda harus melihat entry. Plan entry-nya bagaimana? Gunakan metode yang cocok untuk entry. Ada yang pakainya entry menggunakan hanya false break, misalnya hanya false break di area support dan resisten klasik yang cukup kuat. Ada juga yang menggunakan pattern-pattern candlestick tertentu, misalnya ada harami, ada three white soldier, ada inverted hammer, pakai hammer, kemudian ada abandon baby dan sebagainya ya. Itu kalau candlestick. Jangan asal tabrak, jangan terburu-buru, jangan sampai entry without method ya, intinya itu. Kemudian tadi disebutkan measure risk to reward ya, at least 1:1. Jadi kalau tadi sudah menentukan target dan stop lossnya 1:1, ini setelah ketemu entry-nya ditentuin lagi, masih oke nggak 1:1-nya minimal. Bagus lagi kalau 1:2 ya, artinya jarak take profit 2 kali dari jarak stop loss ya. Kemudian di dalam sini juga Anda harus menentukan failure strateginya apa. Failure strategi ini bisa dengan stop loss, kalau udah stop loss wait and see, atau stop reverse ya. Trennya sendiri patah dan berubah enggak, itu baru lakukan stop reverse. Misalnya trennya patah lalu trennya berubah, silakan stop reverse kalau untuk yang futures. Kalau yang untuk saham paling wait and see ya berarti. Kemudian biasakan record your plan and your result. Jadi misalnya Anda sudah menentukan plan, misalnya digambar, misalnya ada pattern A, kemudian indikatornya masih begini, entry-nya menggunakan teknik ini, di record, lalu setelah mencapai satu titik tertentu, apakah itu take profit atau stop loss atau cut di tengah jalan, di record kembali itu hasilnya seperti apa dan alasannya kenapa. Misalnya take profit ya berarti analisanya take profit. Kalau misalnya cut di tengah jalan, alasannya terjadi indikasi perubahan tren karena menembus support ABC misalnya, atau resisten ABC. Lalu setelah Anda melakukan itu semua, biasakan gunakan same strategy for at least 10 trade ya. Jadi same strategy yang dimaksud di sini adalah saat Anda menggunakan pattern tertentu. Jadi misalnya pakai double top aja ya, double top yang kanannya lebih tinggi khusus itu, atau double bottom yang kanannya lebih rendah khusus itu, selama 10 trade dicatat win berapa, loss berapa. Yang bagus itu bisa win paling tidak 6-7 kali dari 10 kali trade ya, atau 60-70%. Oke. Tapi ini sebenarnya untuk bikin trading system yang ini ya, untuk mengetes sistem Anda apakah berhasil atau enggak. Setelah berhasil baru gunakan terus menerus. Tapi selama Anda baru membuat plan dan trading beberapa kali, silakan plannya dirubah-rubah lalu dicatat hasilnya. Nah sekarang kita masuk ke aplikasi. Oke. Nah jadi misalnya katakan Anda buka layar, posisinya sedang bearish trend nih. Posisinya katakan di sini ya.
anggap chart yang sebelah sini belum terjadi. Oke. Nah, ini posisinya adalah dari bullish kemudian mulai masuk bearish. Tentunya sebagai futures trader kita melihat kesempatan bahwa itu akan sell, karena kita tadi melihat bahwa probability-nya lebih tinggi apabila kita melakukan continuation ya, atau follow the trend. Nah, saat terjadi seperti ini, Anda langsung melihat ini tren masih bearish. Saya tinggal tentukan sell area di mana. Normalnya harga bergerak akan berulang ya. Jadi ini kenaikannya berapa akan berulang di sini. Tinggal kita ukur. Misalnya itu belum ada pattern ya. Berarti kita boleh ngukur misalnya ini Fibonacci-nya berapa? Area 38,2 sampai 50%. Kita bisa ukur ulang saat ini terjadi posisinya gimana nih. Nah, ini dia sudah masuk 38,2 sampai 50% dan terjadi reversal. Reversal itu maksudnya inverted hammer ya. Ini sudah mulai ngekor dan kemudian posisi kita terakhir doji ini, artinya kenaikannya sudah mulai terbatas dan siap kembali turun. Maka saya pasang sell stop di sini. Setelah penembusan area support biasanya harga akan berlanjut turun. Sell stop. Nah, stop lossnya di mana? Stop lossnya adalah di area resisten terdekat. Misalnya di sini. Tinggal kita ukur risk to rewardnya nyampe nggak. Ini 130 pips. Nah, turunnya kita gunakan Fibonacci misalnya, tarik targetnya ke 1618 atau 224 di daerah sini, 1618 atau 224. Tinggal kita ukur risk to rewardnya 130 pip, ini cuma 70 pips. Oke, berarti rendah ya, tidak 1:1. Nah, kalau kayak gini gimana nih ngakalinya? Oleh karena ini merupakan penurunan yang cukup signifikan dari 130 pips turunnya, maka kita bisa gunakan area support ini sebagai resisten atau sebagai titik stop loss, yang kebetulan ini juga merupakan area resisten dari swing high ini ya. Ini merupakan swing high. Jadi kalau misalnya kita gunakan ini adalah 60 banding ke 76, is okay targetnya. Setelah kena sell stop, katakan Anda kena sell stop berarti di area bar yang ini, dan kemudian makin turun, lalu naik, kembali turun, kena 1618, lalu naik, kemudian mulai sideways. Sebaiknya saat terjadi sideways seperti ini, silakan amankan sebagian profit Anda ya. Lalu kemudian dia bikin swing low di area ini. Setelah terjadi kenaikan ini berarti kan ini swing low confirm, lalu kembali turun dan kena area take profit, namun mungkin belum done karena biasanya terganggu karena spread ya, terganggu spread. Silakan take profit sebagian lagi, lalu kalau mau hold kita siapkan BEP di area ini ya, kemudian kembali naik dan akhirnya BEP. Bolehkah re-entry? Boleh selama trennya masih bearish trend. Re-entry-nya juga menggunakan plan yang sama. Ini kalau tidak ada pattern kita menggunakan continuation. Nah, gimana kalau kita mencari pattern di time frame yang lebih kecil misalnya? Coba kita lihat aja di time frame yang lebih kecil ada nggak. Nah, ini kita lihat ada pattern nggak. Ternyata juga ini tidak ada pattern ya, hanya broadening sih sebenarnya. Broadening kan kurang oke untuk di tradingkan ya.
Kalau nggak ada pattern dan tidak ada candlestick entry, ya biasanya kita hindarkan. Kita coba cari pattern yang oke ya. Ini keluar dari broadening, sebenarnya bisa di tradingkan sih, tapi sangat dangerous karena broadening akan bisa melebar cukup lama ya. Oke, kita coba cari yang lain. Ini contoh kemarin saat ngajar, ini ada bullish divergence dan double bottom. Oke, ini trading plan-nya adalah saat terjadinya bearish trend, kemudian terjadi bullish divergence, kita mau entry di mana. Jadi saat terjadi bullish divergence dan pattern double bottom, kita entry. Di sini ada candlestick pattern yaitu inside bar ya, inside bar ini nih yang kecil, ini adalah mother candlenya. Kita entry break dari inside bar. Atau kalau misalnya inside bar nggak ada, kita cari swing terdekat. Misalnya ini ada swing high ya, ini kan kelihatan ada swing high, berarti break dari swing high kita buy. Targetnya kita gunakan Fibonacci atau classic resistance terdekat, misalnya di 1618. Ini targetnya, atau classic resistance terdekat adalah ini. Jadi untuk pengukuran target itu ada dua. Yang pertama adalah menggunakan Fibonacci. Fibonacci-nya itu di area 1618 dan 1272. Itu untuk take profit terdekat. Kalau untuk jangka panjang biasanya ke area 224. Tapi untuk futures biasanya mostly di area ini sudah bikin sideways ya. Lalu untuk classic resistance Anda bisa pelajari chart pattern di berbagai literatur yang mempelajari chart pattern klasik ya. Jadi kalau double bottom take profitnya di mana, double top take profitnya di mana, kemudian ascending broadening wedge misalnya TP-nya di mana, SL-nya di mana. Chart pattern sendiri kan ada TP, ada SL ya. Itu bisa juga pakai classic support resistance. Nah, classic support resistance itu maksudnya adalah ketemu swing high sama swing low. Misalnya sudah break area resisten ini kan berarti swing high resisten, maka berikutnya adalah resisten yang sebelumnya yang lebih tinggi, naik lagi yang sebelumnya lagi, seperti itu ya. Dan jangan lupa area support itu bisa menjadi referensi resisten ya. Area support ini kalau dia sudah bergerak di bawahnya, kemudian naiknya lagi akan menjadi area resisten. Ini dia sideways sementara lalu kembali naik. Ini kita coba cari contoh berikutnya ya. Tadi udah bearish, sekarang cari contoh yang bullish misalnya. Nah ini misalnya sedang bearish, lalu ini mulai kemudian kembali naik, lalu Anda lihat di daerah sini misalkan. Di daerah sini apa yang harus kita lakukan? Pertama, ini trennya bullish dan Anda sedang berada di tengah tren, belum ada ciri untuk membuat kepala cangkul baru ya. Lalu kita coba lihat di daerah sini 20 Oktober. Nah ada pattern nggak nih di daerah sini? Ini saya cangkul ya. Nah saat Anda di daerah ini kan berarti hanya ada cangkul, belum ada pattern untuk buy ya. Tadi kan Anda di candle yang ini belum jadi ya, posisinya di candle yang ini belum jadi. Nah ini cangkul awal mula kalau di tren yang lebih kecil, silakan entry
Ini misalnya di cangkul, berarti kita break dari cangkulnya, bisa entry, break dari sini. Atau saat terjadi swing low, kita bisa spekulatif entry ya. Ini kan swing low, spekulatif entry. Dan lihat misalnya ada bullish divergence enggak. Kalau misalnya ini berarti ada ya, ini kan semakin naik, ini semakin turun, berarti kan ada bullish divergence ya. Karena adanya bullish divergence dan ini sudah membentuk cangkul, berarti kan trennya cukup kuat. Nah, ini biar lebih tergambarkan posisinya, berarti saat ini begini ya, Anda melihatnya sudah cukup kuat dan kita bisa spekulatif entry karena sudah terbentuk swing low. Spekulatif buy aja atau buy stop di sini bisa. Nah, kalau buy stop di sini berarti akan dikocok dulu sideways. Stop lossnya adalah di swing low terdekat, bisa di sini ya. Selama belum menyentuh ini berarti kan tidak stop loss. Hold targetnya seberapa? Ini misalnya gunakan Fibonacci, targetnya di 1618, 1272. Nah, karena tadi kita lihat trennya dari H4 ya, pengukuran targetnya boleh dari H4. Misalnya kita gunakan cangkul yang ini 1618, 1272, bisa 224 ya. Selama belum kena area stop lossnya silahkan tetap hold. Oke. Lalu tadi tentukan risk to rewardnya. Ini misalnya ini 20 pips, ini stop lossnya 40 pips, berarti kan kurang oke. Masih ada kemungkinan nggak untuk sampai ke yang 224 nya. Nah, itu tinggal dilihat area 224 nya tadi kan sekitar sini. Lalu Anda juga bisa menggunakan ini ya, expansion. Ini gambar cangkulnya di area 100, jadi perpotongan antara 224 dan area 100. Oke. Tapi biasanya agak jarang sih kalau untuk futures. Kalau untuk saham ada kemungkinan. Nah, ini ya, area 100 kena, area 224 juga kena tadi. Oke. Ini 40 pips, ini 50 pips. Oke, sebanting. Jadi selama belum ada pelemahan sampai dengan area stop loss, silahkan hold sampai ke 224. Namun untuk target minimum adalah di 1272 dan 1618. Biasanya boleh clean out di area 1618 sih. Ini misalnya gold nih. Kalau Anda yang di E-Club kan berarti trading plan-nya sudah dibuatkan. Tinggal kita menentukan entry-nya. Gold kan masih bearish trend ya. Karena jika Anda lihat nih adalah bearish trend. Dan saat ini walaupun tembus trend line tapi mulai melemah. Pergerakannya udah nggak begitu signifikan. Tinggal kita cari pattern entry. Ada nggak ya di area ini. Nah, H1 nya belum ada pattern nih. Kalau kita hubungkan high ketemu high, low ketemu low, belum ada pattern yang oke ya, hanya flat sejajar. Jadi kemungkinannya masih tetap flat, kecuali kalau dia bisa menembus area ini maka dia akan turun. Analisanya adalah setelah menembus area support ini di time frame yang lebih kecil dari H4 maka dia akan turun. Kita lihat M30 nya. M30 juga masih flat, belum ada pattern.
ya, maka kita persiapkan sell stop di area itu. Sell stop di area ini, targetnya bisa langsung ke classic support ini ya, 150 pips, atau sesuai plan future market story yang sudah dikirimkan, atau Anda bisa ukur dengan Fibonacci misalnya. Ini misalnya anggap sudah jadi swing low ya, swing high, sorry. Anggap sudah jadi swing high, berarti berhentinya di sini pengukurannya, turunnya ke area 1618 1272 ya. 200 pip, 300 pip. Ini atau bisa mengukur bentuk cangkulnya ya. Ini bentuk cangkulnya begini, di copy aja. Nah, seperti ini. USD JPY misalnya. Ini adalah secara jangka pendeknya masih bearish trend USD JPY nya. Namun ini ada area support kuat ya, dia mulai sideways, jadi ada kemungkinan dia akan up dulu sampai ke trend line nya ini. Trend line juga bisa dianggap area resisten ya, jadi kita mau melakukan counter trend misalnya, ini ada peluang naik sampai ke sana. Katakanlah kalau kita masuk dari area sini sampai sini ada 95 pips. Lalu di area ini ada peluang entry nggak? Kita coba lihat. Nah, di H1 nya atau M30 nya belum ada pattern ya. Saat ini belum ada pattern, hanya bentuk flat. Nah, karena bentuknya flat, kita tinggal tunggu aja buy stop di area sini, lalu stop lossnya di area sini, di paling tinggi dari area flatnya atau resisten dari sideways areanya. Anda bisa buy stop di area sini dan stop lossnya di daerah situ. Lalu targetnya adalah resisten yang ini misalnya. Berarti kalau break area ini sampai resisten ini ada sekitar 150 pips, atau bisa juga di area support yang ini yang telah menjadi resisten ya. Targetnya 80 pips dibandingkan stop lossnya sekitar 40 pips ya, 45 pips. Kurang lebih caranya bikin trading plan adalah seperti itu. Bagus lagi kalau di sini ada bullish divergence, tapi di sini tidak ada ya. Divergence Anda bisa pelajari di artikelnya Ibu Tria. Nanti silakan minta artikel Ibu Tria untuk divergence. Seperti apa sih divergence itu? Cara pakainya gimana? Silakan baca artikel itu di astrology.com ya. Lalu untuk chart pattern juga Anda bisa pelajari di kelas yang lain, chart pattern klasik. Cara pakainya gimana, pattern-pattern yang bagus apa, targetnya di mana, stop lossnya di mana. Kemudian untuk penggunaan Fibonacci Anda bisa cari di materi yang lain atau bisa beli di video ultimate, silakan. Nah, ini kasus menarik mengenai failure strategy. Kita anggap kita melihat chart sampai sini ya, seperti ini ya, di 14 Februari ini anggap belum terjadi nih kenaikan ini. Nah, kita asumsikan chart ini belum terjadi dan kita melihat adanya trend bearish. Oke, trend bearish. Lalu kita mau entry nih, bagaimana cara entry-nya?
Saat ini kita melihat ada di area sini dan support terdekat adalah area sini. Oke. Lalu kita berarti mau cari sell misalnya. Ada pattern nggak? Pattern untuk sell misalnya. Sell, kita lihat ini kalau kita hubungkan. Ini bukan swing high ya. Swing high-nya adalah ini. Makanya saya bikin gambarnya seperti ini. Swing high ketemu swing high. Sedikit saya refresh. Yang dinamakan swing high adalah ketika kita melihat bentuk seperti ini, yaitu low-nya ditembus. Kalau ini low-nya tidak ada yang menembus. Yang ditembus adalah ini ya. Oke. Kemudian swing low ketemu swing low. Kita lihat ada pattern rising wedge ya di GBP USD. Rising wedge, lalu kita melihat ini. Rising wedge itu entry-nya adalah berdasarkan break dari trend line. Targetnya adalah area support dari rising wedge-nya, misalnya ini. Oke. Berarti kita entry di sini dengan target bawah ada 96 pips. SL-nya adalah di area resistennya nih. Berarti berapa pips nih? 50 pips, masih oke ya secara risk to reward. Kita entry, belum kena TP, ini saya hilangkan ya, belum kena TP lalu kembali naik. Nah, ketika kenaikannya nggak wajar, jadi misalnya Anda perhatikan ini naik rata-rata barnya sekian ya, untuk turun lebih tajam sebenarnya, tapi langsung dilawan oleh satu bar nih, turun 2 bar dilawan 1 bar. Setiap turun dilawan kenaikan, turun dilawan kenaikan, berarti hati-hati nih dari bearish trend yang katakan Anda lihat ini barnya turun, naiknya cuma sesekali, lalu setiap kali penurunan dilawan dengan lonjakan, turun, ini sudah mulai dilawan nih, artinya resisten ini sudah mulai jebol, turun. Ini memang mungkin ada penurunan terakhir membentuk rising wedge, tapi resisten ini telah dilewati oleh ini nih ya, maka Anda langsung cut loss, biarkan cut loss ya. Lalu ketika ini ada resisten yang signifikan juga dilewatin, ini kan Anda melihat bar ini naik kemudian close, ini ganti candle ya, ikutin feelingnya ya, ganti candle kemudian ikut hijau, nggak ada merahnya, bahkan resisten ini dijebol, silahkan segera buy, itu reverse nya. Targetnya seberapa? Cari resisten terdekat. Nah, saat melakukan stop and reverse, Anda sudah nggak perlu lagi melihat risk to reward. Yang penting dia tidak kembali ke area ini, ke area pertama kali penembusan ya, resisten yang ini. Jadi Anda entry di area sini mungkin kurang lebih di bar yang ini berarti ya, karena Anda melihat confirmnya dari bar yang ini, lalu close, entry di sini, targetnya adalah ke sini. Paling tidak Anda menyelamatkan 60 pips ya. Terjadi perlawanan yang signifikan. Nggak perlu kuru-kuru Fibonacci lagi, pakai klasik resisten terdekat. Minimal yang diambil adalah 30 pips ya, menyelamatkan 30 pips setelah Anda kehilangan stop loss. Memang kadang kelihatan nggak sebanding, cuma 30 pips, tapi it's okay, stop and reverse ya. Bagaimana kalau misalnya sudah stop and reverse? Ini kan Anda entry di sini,
naik cuma sampai sini, belum kena TP, lalu kembali turun dengan signifikan. Ya, ini berarti Anda sudah melewati, sudah mendekati area stop loss ya. Silakan cut, karena kemungkinannya masih bisa begini, atau ini sideways cukup lama lalu naik. Nah, ketika naiknya nggak mulus tapi turunnya lebih kencang lagi, silakan cut sebelum kena stop loss. Lalu biarkan, cari pembentukan pattern baru, lalu baru bikin analisa lagi, ulang lagi prosedur trading plan-nya, entry lagi. Ingat, kalau udah 2 kali stop loss dari stop and reverse, tinggalin ya. Entry kena stop, reverse kena stop, itu tinggalin. Berarti marketnya lagi nggak enak nih. Secara keseluruhan ini flat ya. Setelah naik kembali turun, naik lagi turun lagi. Dari yang harusnya rising wedge ini nyampe ke sini, perjalanannya cukup lama, baru kemudian akhirnya nyampe. Ya, marketnya flat. Case terakhir ini di GBP USD ya. Jadi setelah flat kemudian kembali turun, lalu ini mulai naik. Nah, secara bagian ini kita lihat adalah tren bearish ya. Ini adalah bentuk cangkul bearishnya, kenaikan segini, lalu ini turun. Nah, seharusnya ini naik sampai dengan seperti ini ya. Kita lihat Fibonacci-nya melebihi 61,8. Nah, berarti ada peluang dia naik melebihi 61,8 sekitar segini ya. Nah, ini ada potensi kenaikan yang cukup lumayan, 120 pips. Tinggal kita cari ada nggak pattern yang menandakan dia bullish yang cukup kuat di daerah sini. Kita lihat M30 nya. M30 nya patternnya jadi tapi sudah selesai, meskipun kurang ideal tapi sudah selesai. Maka plan selanjutnya adalah, saat ini sudah selesai berarti tunggu begini lalu begini. Saat terjadi seperti ini Anda bisa buy stop di sini misalnya, atau cari peluang entry di sini pakai inside bar kah, pakai inverted hammer kah ya, abandon baby kah. Nah, bisa tunggu seperti itu. Untuk saat ini berarti belum ada entry. That's why kenapa kadang E-Club tidak mengeluarkan sinyal adalah karena menunggu terbentuknya candlestick pattern seperti itu ya, atau chart pattern di time frame yang lebih kecil. Oke, bila tidak ada pertanyaan, kiranya demikian webinar E-Club kali ini, how to develop a trading plan. Silakan dilatih dari chart yang sudah ada, mainkan skenario-skenario seperti tadi, niscaya Anda akan lebih profitable dalam trading. Terima kasih, sampai ketemu di kelas-kelas selanjutnya.